Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Alfijar Biologi. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai apa itu Latsar CPNS atau Diklat Prajabatan. Jadi Latsar CPNS ini adalah salah satu agenda yang harus dilalui oleh peserta yang lolos seleksi CPNS. Nah, saya sendiri adalah peserta yang lolos pada tahun 2019. Namun untuk pengumumannya dan juga langsung masuk kerja itu dimulai tahun 2020. Saya sendiri masuk tahun 2021. Nah, jadi sedikit saya ceritakan untuk Latsar CPNS ini. Untuk kami dari Pemprov Babel waktu itu, Latsar CPNS-nya sistem blended learning menggunakan MOOC serta menggunakan aplikasi dari Simdiklat Babel Prof. Jadi kami kemarin full daring, akan tetapi untuk beberapa pertemuan ada yang tatap muka. Untuk keseluruhan pembelajaran kemarin kami menggunakan Zoom meeting. Kemudian di Simdiklat itu ada modul-modul PDF serta di aplikasi lainnya itu ada semua materi sudah di-share oleh baik dari LAN RI maupun dari pihak Pemprov Babel. Untuk pelaksanaan sendiri itu hampir beberapa bulan, kalau nggak salah itu hampir 2 bulan, tepatnya beberapa hari itu saya lupa, tapi nanti akan saya cek di sertifikat Latsarnya karena itu ada keterangan jumlah JP serta jumlah mata diklat yang udah dilaksanakan. Oke, yang mau saya ceritakan di sini adalah untuk Latsar CPNS ini sendiri itu materinya banyak banget, akan tetapi ada beberapa poin besar seperti belajar mengenai nilai-nilai aneka, itu nilai akuntabilitas, nasionalisme, kemudian etika publik, komitmen mutu, serta ada anti korupsi. Jadi kita belajar mengenai nilai-nilai aneka tersebut serta bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari serta dalam bekerja. Jadi tujuan akhirnya adalah bagaimana menyiapkan seorang ASN itu dapat bekerja dengan baik di tempatnya maupun berkontribusi besar bagi negaranya. Kemudian selain mempelajari nilai-nilai aneka, kami juga digodok habis-habisan tentang bela negara, bagaimana hak-hak kita sebagai warga negara dan apa kewajiban kita bagi negara. Digodok semua habis-habisan. Materinya memang banyak, akan tetapi itu berguna ketika kita udah memasuki dunia kerja, terutama di instansi pemerintahan. Kemudian kita juga waktu itu mempelajari mengenai contoh-contoh dari nilai-nilai aneka tersebut, karena di tugas-tugas kami juga ada membuat video-video tugas Latsar ini. Videonya itu cukup banyak juga yang dibuat, ada yang menggunakan kelompok, ada yang individu, akan tetapi semua tugasnya itu masih bisa dikerjakan, ya masih bisa dikerjakan walaupun untuk deadline-nya itu kadang 1 hari, ada yang 2 hari. Selebihnya untuk Latsar CPNS yang angkatan kami ini benar-benar enak banget karena memang dikerjakannya di rumah dari jam 8 pagi hingga jam kadang 5 sore, kadang jam 3 sore ya. Akan tetapi ini benar-benar memudahkan kami selaku peserta karena dapat memahami jalannya dari diklat ini tanpa perlu pergi kemana-mana. Belum lagi waktu itu kasus COVID di Kepulauan Bangka Belitung lagi tinggi-tingginya, bahkan ada beberapa dari peserta diklat yang terkena COVID-19. Jadi udah langkah yang tepat melaksanakan Latsar seperti itu. Dan alhamdulillah kami sebagai alumninya pun memiliki banyak sekali portofolio tugas yang dapat kami bagi-bagikan. Seperti saat ini saya membagikan kegiatan Latsar CPNS saya kepada teman-teman yang sedang menonton. Nah, kami kira waktu itu untuk diklat Latsar CPNS itu sudah selesai, udah nggak ada lagi. Jadi pada tanggal 24 dan 25 September waktu itu kami melaksanakan diklat PKTBT. Jadi diklat PKTBT ini itu pengembangan kompetensi teknis bagi PNS. Ada 14 materinya. Ini udah saya buat di YouTube saya, udah ada playlistnya. Itu kalau total video yang sudah saya buat itu ada 16 buah video. Yang pertama itu ada kegiatan pembukaan diklat PKTBT. Ini dibuka dari ketua pelaksana, kemudian dibuka juga oleh Kepala BKPSDMD Ibu Susanti. Kemudian selain pembukaan itu kami langsung digodok besoknya dengan materi tentang sosialisasi manajemen barang dan jasa. Setelah itu kami juga membahas tentang pengembangan kompetensi dari ASN, kemudian pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, kemudian belajar juga mengenai kebijakan pengembangan dan kompetensi ASN. Jadi untuk hari pertama kalau nggak salah itu materinya, kemudian dilanjutkan ke hari kedua. Untuk hari keduanya itu bahkan lebih panjang lagi
materinya. Ada pengajuan berkas penting ASN seperti di My SAPK, itu banyak banget berkasnya dan itu dibahas di video tersebut. Kemudian ada pengadaan dan pemberhentian PNS, jadi bagaimana mekanisme BKN dalam merekrut PNS dan bagaimana pula mereka dalam memberhentikan PNS yang bermasalah misalnya. Kemudian ada pemberian motivasi Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi beliau memotivasi kami bagaimana sih seharusnya seorang pelayan masyarakat itu dalam bertindak, dalam berperilaku, dan dalam menjalankan tugas mereka. Kemudian ada juga materi tentang teknis pemberhentian ASN. Ini penjelasannya lebih teknis lagi dan langsung dipraktekkan oleh yang bersangkutan. Kemudian sosialisasi peraturan presiden. Nah, sosialisasi peraturan presiden ini itu mengatur tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi seluruh aturannya mulai dari barang yang beberapa juta hingga ke yang di atas 100 juta itu diatur semua dalam video tersebut. Udah dijelaskan semua. Kemudian pada video ke-11 kami juga mempelajari tentang penilaian kerja PNS. Nah, ini berkaitan dengan DUPAK dan juga PAK atau penilaian kinerja dari pegawai itu. Jadi diajarkan bagaimana cara menyusunnya, bagaimana cara mendapatkan nilai yang bagus, diajarkan semua. Kemudian pada video ke-12 kami mempelajari tentang disiplin PNS. Jadi bagaimana seorang PNS itu harus berperilaku, bagaimana dia harus menaati peraturan-peraturan yang dibuat. Kemudian ke-13 ada tentang cuti PNS. Jadi untuk cuti PNS ini meliputi banyak sekali hal. Misalnya ada cuti melahirkan, kemudian ada cuti sakit, kemudian banyak cuti-cuti lainnya yang diatur di dalam peraturan-peraturan bagi ASN. Kemudian pada video ke-14 ada video itu mengenai kenaikan pangkat PNS. Jadi PNS ini untuk kenaikan pangkatnya itu berjenjang dari mulai, kalau saya sendiri adalah 3A, nanti bisa ke 3B, 3C, 3D hingga ke 4A. Nah, dari 4A sendiri masih bisa naik jadi 4B, 4C, 4D dan juga 4E. Jadi bisa naik terus sesuai dengan prestasi kerja. Kemudian pada video ke-15 ini sekaligus materi terakhir itu kebijakan tentang mutasi dan juga promosi bagi PNS ya. Tadi berkaitan erat dengan kenaikan pangkat, dan terakhir itu adalah penutupan diklat PKTBT sekaligus penyampaian untuk sertifikat diklat PKTBT oleh panitia. Overall untuk kegiatan Latsar CPNS ini bagi saya dan juga bagi rekan-rekan saya mungkin itu sangat efektif sekali dan juga sangat menarik bagi kami karena ini membangun kinerja kami yang lebih baik ya. Karena susah juga di masa pandemi seperti ini mengadakan pelatihan sedangkan kasus COVID sedang tinggi-tingginya. Oleh karena itu, belajar seperti ini udah cukup baik, udah sangat bagus sekali untuk memotivasi kami untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Kedepannya kami berharap diadakan lagi diklat-diklat seperti ini. Tidak perlu pergi jauh-jauh, cukup dari depan layar komputer, semua ilmu dapat kita pelajari. Oke teman-teman, mungkin itu aja cerita singkat saya mengenai diklat bagi CPNS, mulai dari Latsar hingga ke diklat PKTBT. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih hanya kepada Allah, saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.